Tiap dia datang, circle gue langsung diem. Terus kayak yang bener-bener kita main HP sendiri. Terus kalau dia datang ngajak ngobrol itu, ya udah kita ngeladenin, cuma kayak sekedar ngeladenin aja karena nggak enak ada dia. Oke guys, balik lagi sama gua di OTG obrolan tak guna sama gua Mahriza dan Nurul. Oke, lu ini gak sih ngikutin tren, bukan tren sih, lagi viral sekarang. Apa yang di Twitter? Iya, Yang di Twitter, yang di sosmed, Iya, yang toxic. soal toksik, Iya, ada orang toksik itu. yang Geram, jangan ya, coba geram. yang dia katanya manfaatin. Cuma morotin Iya, doang. Parah ya. Parah banget. Jangan begitu lo jadi laki. Parah. Tapi, aduh, itu pasti toksik ya. Itu toksik banget sih, Toxic. orang toksik banget sih. Gue kayak sebel aja sih sama orang yang toksik. Kalau kata lu nih orang-orang toksik itu kayak gimana? Orang-orang toksik Ya, kayak orang itu. tapi kalau itu ya bisa jadi sih dibilang toksik parah dalam suatu hubungan. Bener, maksudnya kayak kalau lu nanya sama gue orang yang toksik itu kayak gimana? Ya orang yang nyebelin kalau buat gue. Iya. Pokoknya dia nyebelin. Pokoknya dia musik gua tapi dia gak mau diusik, itu toxic bro. Gue sebel. Kalau gua bilang toksik itu kayak apa ya? Orang bikin risih, terutama itu kalau gue bikin risih sih, yang bikin toksik banget tuh bikin risih. Terus kayak dia kadang asik sendiri, itu loh yang gue bilang, apaan sih nih orang asik sendiri aja. Gue nggak tahu dia asik sendiri kenapa gitu kan. Terus udah, gue itu doang sih apa. Dan yang lainnya kayak A few moments later. Nyebelin lah, pokoknya dia nyebelin lah. terus ya, Kalau ngomongin orang toksik nih ya, kita kan pasti dong punya circle yang entah temen atau temen lo di kampus kah, atau temen lo atau tetangga lo atau apa, pasti ada dong yang toksik gitu kan. Kalau ngomongin orang toksik, lo sendiri pernah nggak sih di lingkungan lo tuh ada toksik, orang toksik gitu maksudnya? sebenarnya kalau gue pernah sih pengalaman aja ini waktu kemarin ngontrak pas masih kuliah. Jadi ada gue punya temen nih, nah dia tuh orangnya suka main ML, bukan ML ya tapi Mobile Legends, ML Mobile Legends. Jadi dia tuh kayak kalau nggak lagi main game di HP gitu, dia gimana ya kayak dia main sendiri nih gitu kan. Dibanding teman kontrakan gue lagi, yang lain dia main sendiri, padahal yang lain tuh kayak lagi kosong gitu kan, bisa aja ya yang lain juga lagi pada main ML atau PUBG gitu kan. Saya dia ngajakin dong, tapi dia kayak main sendiri, ngerank sendiri, terus kayak Pokoknya bacot sendiri lah. iya ngebaca sendiri, kesel sendiri. Terus yang gue balesin apa? Wah anjing, dia ngomong gitu, kalian babi gitu, pokoknya nyebut dari kata kasar deh. Bocil, nggak apa-apa, barusan noob segala gitu kan. Terus yang paling kacau banting HP. Itu masalahnya nggak nyampe, bukan sehari 2 hari ya, berkali-kali gue kayak gitu. Bahkan yang paling parah, gue pernah negur dia gara-gara gue habis ada pementasan gitu, ya kan, gue ngurus bagian dekor, ya kan, itu kan ribet banget, gue bagian properti ngurusin ini segala. Terus gue nyampe jam 2, bahkan dari sebelumnya gue nginep di kampus gitu kan, paginya udah ngurusin properti lagi, habis itu nyampe malam nungguin pemberitahuan segala. Gue nyampe kontrakan udah capek dong, udah pengen punya langsung tidur deh gitu kan, maunya yang tenang. Nah temen gue ini yang toksik tadi masuk main gitar Dengan enak, tanpa dosa. gue langsung gitu, lu mending diam aja dulu dah, gak usah main gitar. Lu kalau main gitar mending besok aja, kalau nggak lu mending pergi dari sini, gue capek kayak tidur. Asli gitu Jadi lo masih dari undangan. sebelum gue kayak gitu kan males sendiri itu gitu deh. Kalau lu sendiri nih, apa pengalaman lu menghadapi orang toksik? Kalau gue menghadapinya orang toksik itu, gue diemin. Jancuk. Gak gue ladenin. Karena gue sendiri pernah ada di, jadi gue punya circle, itu kan temen kampus gue yang dimana dia tuh kayak seakan-akan diri dia terintimidasi gitu loh. Jadi dia tuh sebenarnya pengen gabung nih di geng gue. Cuman dia tuh nggak
istilahnya nggak nyambung gitu loh. Gimana sih dia pengen nyambung, pengen masuk di circle gue tapi dia nggak nyambung, nggak asik dong. Iya, Terus akhirnya kayak gue bilang ya gue sih selagi lo asik ya gue asik gitu loh. Ini orang tuh kayak bener-bener creepy banget, tau nggak sih, kayak dia so asik sendiri lah, terus dia ngebacot, dia ceritain betapa hebatnya dia dan keluarganya lah gitu. Gue bilang gue nggak bisa sama lo, gue nggak nyambung gitu. Dan bahkan temen-temen gue yang lain, ih si A kok kayak gitu ya, gue nggak nyambung, gue nggak nyambung, gue nggak nyaman kalau ada dia. Terus kayak yang akhirnya kalau tiap dia dateng, circle gue langsung diem. Terus kayak yang bener-bener kita main HP sendiri. Terus kalau dia dateng ngajak ngobrol itu ya udah kita ngeladenin, cuma kayak sekedar ngeladenin aja karena nggak enak ada dia. Terus lama-lama cabut satu-satu. Karena ngebubarin circle lu itu ya orangnya. Iya, jadi maksudnya kayak kita lagi ngumpul, dia pengen join, tapi karena dia nggak nyambung, gua sama circle gua nggak enak dong, karena ya lu ngobrol tapi yang satu tuh kayak ngalor ngidul nggak jelas, nggak nyambung. Oh gitu. Jadi gini, lu gue kira tuh tadi bubar gini loh, bubarnya lu bubar gitu circle nggak ada lagi. Bukan akhirnya pergi satu-satu. Gara-gara dia dateng, akhirnya kita bubar satu-satu, terus kayak kita WhatsApp nih, ngumpul lagi di mana gitu, dari dia asli. Ya hampir sama sih, gue juga pernah kayak gitu. Sampai itu kacau. Kalau gue ada lagi pengalaman yang kayak di kontrakan gue, sama di kontrakan lagi nih, kontrakan gue kayak ada yang superior gitu, ada yang merasa paling tua gimana gitu kan. Terus dia kayak menguasai ininya kawasan gitu. Kalau ada apa-apa gampang marah, gampang bentak, gampang segala. Akhirnya ini kita udah risih nih, udah males nih. Lawan kita bertujuh dan lawan satu orang. Kita akhirnya yang bubar. Jadi kayak kita escape gitu. Kita tuh kabur. Jadi misalkan, ada sini. Ya udah, ada yang tiba-tiba langsung tidur gitu loh, ada yang tidur, ada yang diem, ada yang tiba-tiba bikin alasan pergi. Terus yang paling kacau, kadang gue mau balik ke kontrakan nih, gue tanya, ada siapa kontrakan? Ada sini nggak? Jadi gue kontrakan gue akhirnya nginep di kosan temen lain karena saking toksiknya itu orang gitu loh, karena superior banget kan, malas punya orang kayak gitu. Iya bener sih memang. Dan kayak nyebelin ya, iya. Nyebelin kalau ada orang yang bikin di tengahnya itu nyebelin banget. Dan akhirnya cara gue untuk menghindarinya untuk menghindari dia orang kayak gue pergi tarikan terus untuk orang toksik yang tadi superior itu, gue pergi banget ya, kayak ngomongin di belakang segala. Biar kayak ngomong di belakang biar dia juga ngerti gitu kalau kita risih kan. Akhirnya terus sampai suatu hari ada yang beberapa temen gue yang ngomong sama dia lah, akhirnya dia pengetahuan ngerti juga akhirnya gitu kan. Ternyata dia orang kayak gini, akhirnya dia introspeksi diri gitu. Kalau dia lu berarti ada yang ngomong. Kalau gua akhirnya si orang itu dengan sendirinya nggak nyambung lagi di kita, karena mungkin dia ngerasa kita nggak nyaman dengan adanya dia gitu loh. Akhirnya dia dengan sendirinya dan dengan kesadaran dia sendiri, dia nggak akan ngumpul lagi sama kita. Berarti lu benar-benar menghindar pergi gitu. Karena memang ya udah, gua nggak nyambung ngobrol sama lo dan kita nggak pengen ada lo di situ gitu. Jadi dengan kesadaran tapi gini, gue tuh ada dua gitu kan. Kalau tadi yang sama kayak lu tuh yang kita pergi gitu kan, sama satu lagi ada yang diusir. Jadi bener diusir aja dulu, udah dibilangin yang kita pindah ke kontrakan baru itu gak dikasih tau dulu kan. Dan bilang sini ya kita pindah kontrakan, dia jadi bilang karena udah pada risih semua karena akhirnya dia diomongin lagi sama yang senior di kontrakan, dia diomongin lagi. Akhirnya udah baik, udah introspeksi diri, baru boleh main ke kontrakan baru itu 3 bulan setelah pindah baru boleh main lagi biar gak toksik lagi. Tapi dia setelah itu ada perubahan. Boleh ada sedikit berubah gitu. Akhirnya karena ya mungkin dia juga akhirnya merasa kalau gue begini terus gue nggak ada temen, gue sendirian gitu kan, gue butuh temen juga. Oh my god! Wow! Karena memang maksudnya balik lagi kita pun bersosialisasi sama orang ke diri kita sendiri gitu. Personality kita tuh ke orang tuh kayak gimana gitu loh. Kalau memang personality kita jelek ya orang juga males gitu loh. Enggak sih? Iya betul banget. Jadi buat kalian nih ya yang punya temen toksik, mungkin bisa nih dapat kalian cari cara sendiri ya untuk ngadepin mereka kayak gimana. Cuman kalau gue balik lagi sih intinya
kayak tadi diomongin baik-baik sebenarnya bisa. Mungkin kalau Benar. orangnya masih ada di Masih waras. ya masih waras, Masih lah ya. waras. Ya. Lu ngomongin baik-baik ke dia biar dia juga akhirnya introspeksi diri, nggak toksik lagi gitu Benar. kan. Kalau dari lu ada gimana? Ada Ya kalau gua sih, kalau tuh orang nggak bisa dibilangin baik-baik ya udah lo pergi aja ya. Gitu karena ya buat apa gitu loh, kita berusaha untuk deketin diri ke dia tapi dianya nggak bisa dideketin gitu, buat apa gitu, nggak ada guna karena personality dia udah jelek, jadi buat apa, mendingan ya udah kita aja yang waras yang ngalah. Oke. Kalau gue Kalau gue tuh pernah dibilang sama temen gue kayak lu harus ngerelain satu orang lu usir dibandingin kelompok lo yang dibandingin lu berkorban di kelompok lu gitu loh, demi dia gitu kan. benar. Sementara dia nggak nyambung sama kelompok lu. Iya. Dan ini sih gua rasa di dunia mahasiswa sih lebih sering sih ada Banyak, toxic people. banyak. Salah satunya saat ngerjain tugas kelompok, numpang nama doang lu. Dan salah satunya ada lagi kalau skripsi ada lagi beneran. Kenapa? Aduh, temen gue gimana ya? Bukan toksik sih, jatuhnya kayak skripsi dia yang malas-malesan, tapi malah kita yang ngerasa toksik karena kita udah capek ngomongin dia, udah capek nasihatin. Emang diri dia yang males dari rumah, Malasnya dia itu jadi Iya. toksik malasnya dia jadi toksik buat ke kita malahnya gitu loh. Kayak aduh dia orang hampir mau ngancurin pertemanan nih. Memang mahasiswa. Mahasiswa kalian yang rajin-rajin ya mahasiswa, please. Jadi itu aja sih kalau menurut gue. Semoga video ini tuh bikin orang-orang yang toksik itu sadar bahwa lingkungan lo tuh nggak suka akan hadir lo. Jadi lo perbaiki diri lo sendiri gitu. Karena orang lain itu nggak bisa nerima apa adanya lo kalau bukan diri lo sendiri yang berubah gitu sih kalau gue. Karena sebenarnya capek juga sih kalau ngomongin orang toksik mulu. Setuju. Ya kan? Setuju. Dan nggak bisa satu episode penuh nih gini nih, bahkan mungkin di luar kita masih ngomongin orang toksik gitu benar kan. banget. Dan ya udah lo gimana pun lo dan dimanapun lo seharusnya jadilah pribadi yang baik sih. Betul banget. Gitu aja. Kasih dari kita sekian dan kita akan balik lagi minggu depan, entah mungkin bete kayak minggu kemarin atau gimana. Oke, balik lagi minggu depan, jangan lupa untuk like, Comment subscribe, and share. oke, bye. Dadah.